Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 74 sebelumnya, kita telah melihat Guan Yin yang mengakui kekalahannya pada roh darah bumi. Dilanjut juga dengan perjalanan Tang Sanzang bersama muridnya ke arah jantung bumi. Dan Tang Sanzang berhasil dimakan oleh cacing besar di jalur monster. Dan di chapter 75 kali ini cerita pun akan membawa kita ke Gautama, di mana ini adalah ingatan Gautama sebelum dirinya menuju ke surga 34. Gautama mengatakan bahwa dirinya mencoba untuk mencegah serangan dari roh darah bumi. Gautama telah salah memperhitungkannya karena tendangan yang dilancarkan oleh roh darah bumi ternyata lebih keras dari yang diperkirakannya. Hingga Gautama pun terlempar keluar dari surga 33 dan kini Gautama pun berada di surga 34. Tapi Gautama di sini tidak tahu dirinya berada di mana. Kini Gautama berada di dalam pohon. Ada binatang-binatang tupai, laba-laba, ular dan lainnya. Ini persis dengan dunia nyata. Gautama di sini merasakan kebingungan. Gautama juga mengatakan bahwa tempat ini adalah hutan yang sangat aneh. Dirinya baru ini melihat tempat seperti ini. Tiba-tiba saja dari kejauhan Gautama mendengar teriakan suara orang. Hingga Gautama pun berlari mengejar suara itu. Suara yang telah didengar oleh Gautama itu berasal dari dua orang yang berbeda. Gautama pun terus berlari mengejar suara itu hingga sampailah Gautama di pinggir tebing. Gautama telah melihat dua manusia di bukit air terjun itu dan dia adalah Tianren Yuba. Kita panggil Tianren aja ya, nggak usah panjang-panjang. Tianren mengatakan, "Hai Yiguan, sepertinya sudah cukup istirahatnya. Ayo kita bertarung lagi." Yiguan mengatakan, "Hai Tiren, sudah berapa lamakah kita bertarung? Apakah kamu tidak bosan? Tapi jika kamu ingin melanjutkan pertarungan ini, aku pasti akan bersedia." Dia adalah Taois Yiguan. Jadi kita panggil aja Yiguan. Mendengar perkataan dari Yiguan di sini, Tianren sangat marah dan Tianren pun langsung menyerang Yiguan. Sedangkan Yiguan di sini sangat santai melihat kemarahan dari Tianren. Tianren mengatakan bahwa kali ini dirinya akan serius menghadapi Yiguan. Yiguan mengatakan, "Kita sudah bertarung selama ribuan tahun, tapi kekuatanmu masih sama aja dan kekuatanmu itu tidak pernah meningkat." Tianren mengatakan, "Karena aku belum serius, jadi kali ini aku akan serius untuk melawanmu." Gautama menyaksikan pertarungan antara Tianren dengan Yiguan merasa terkejut. Gautama juga mengatakan, apakah dua orang ini berumur ribuan tahun? Terlihat di sini pertarungan mereka pun sangat heboh. Tianren mengatakan, "Katakanlah padaku trik baru apa yang ingin kau tunjukkan?" Yiguan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Tianren. Tianren dan Yiguan pun terus bertarung. Pertarungan itu baginya sangat menyenangkan. Yiguan mengatakan, "Mana kekuatan barumu? Tunjukkanlah padaku sekarang juga." Dan Tianren pun langsung mengeluarkan kekuatan barunya. Dan kekuatan barunya itu dipuji oleh Yiguan. Tianren mengatakan, "Dengan melihat ini kau akan segera tahu kekuatan baruku." Kekuatan itu benar-benar sangat kuat hingga tebing pun hancur. Dan tiba-tiba saja pertarungan itu pun terhenti karena Tianren melihat ada orang lain selain dirinya berdua. Dan mereka pun langsung mendekati Gautama. Tianren mengatakan, "Siapakah yang berani masuk ke surga 34? Yiguan langsung menyerang Gautama. Yiguan juga mengatakan bahwa Gautama adalah penyusup. Jadi Yiguan harus membunuh Gautama. Tapi di sini Gautama mengatakan agar jangan gegabah karena dirinya bukanlah penyusup. Tapi mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Gautama. Mereka langsung menyerang. Gautama pun langsung melompat untuk menghindari serangan dari Yiguan. Sedangkan Tianren di sini dengan cepat langsung mencoba untuk memukul Gautama hingga Gautama pun di sini langsung mengeluarkan jurus budak emasnya. Gautama mencoba untuk menahan serangan dari Tianren karena menurutnya mereka berdua telah salah paham dengan kedatangan Gautama. Brak! Wajah Gautama pun berhasil dihantam oleh Tianren. Dan cerita pun akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang dulu nih Mang.
Wukong yang melihat gurunya telah dimakan oleh siluman cacing tidak bisa tinggal diam dan langsung melompat menghantamkan tongkat saktinya ke arah cacing itu. Wukong juga berniat untuk membunuh cacing itu. Srepet! Cacing itu pun langsung terpotong menjadi dua bagian hingga Guru Tang pun kini terlepas dari cacing itu. Wukong mengatakan, "Hai guru, apakah kau terluka?" Guru Tang mengatakan bahwa gigitannya itu biasa aja, tapi baunya sangat tidak enak. Untuk meyakinkan perkataan dari Guru Tang, di sini Wukong pun langsung mencium bau dari liur monster itu yang menempel di baju Guru Tang. Setelah menciumnya, Wukong pun langsung muntah. Wukong juga mengatakan bahwa gurunya benar-benar bau. Tidak percaya dengan perkataan dari Wukong, Guru Tang dan Shao Wujing pun di sini mencoba untuk mencium baunya. Benar saja, mereka pun langsung muntah juga. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa semuanya sangat merepotkan. Wukong mengatakan bahwa yang merepotkan itu adalah rumput reinkarnasi yang terus mengoceh nggak jelas. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa dirinya memperingatkan untuk jangan membunuh cacing itu karena kita akan mendapatkan bahaya besar. Guru Tang mengatakan, apakah itu cacing padang pasir? Tiba-tiba saja mereka pun semuanya terkejut karena muncullah banyak cacing memangsanya. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa semua ini akan menjadi bahaya besar. Rumput reinkarnasi juga mengatakan, "Hai Raja Wukong, apakah kau bercanda ingin melawan mereka semua?" Guru Tang mengatakan bahwa cacing besar itu terlalu banyak, jadi lebih baik kita pergi dan menghindarinya. Wukong mengatakan, "Hai guru, apakah kau meragukan kekuatanku?" Wukong pun di sini mengatakan agar lebih baik untuk melawannya. Berbeda dengan rumput reinkarnasi di sini mengatakan agar jangan menggunakan kekuatan. Wukong yang mendengar perkataan dari rumput reinkarnasi pun bingung karena jika dia tidak menggunakan kekuatannya maka dirinya akan dimangsa oleh cacing itu. Rumput reinkarnasi itu mengatakan bahwa dirinya tahu kalau cacing-cacing itu bisa membantunya menemukan jantung bumi. Mendengar perkataan dari rumput reinkarnasi, mereka pun menjadi kebingungan. Terlihat di sini cacing-cacing itu pun sangat banyak yang keluar hingga membentuk pasir menjadi hati. Dengan terkejut, rumput reinkarnasi mengatakan bahwa kita semua kini berada di tempat Ratu Cacing. Wukong pun langsung melompat dan mengatakan agar Guru Tang dan Shao Wujing mengikuti dirinya. Toya sakti Wukong telah menghentikan cacing itu yang hendak memakannya. Wukong mengatakan, "Hai Shao Wujing, kau harus cepat membawa guru pergi dari sini." Rumput reinkarnasi mengatakan, "Hai, tunggu dulu. Satu-satunya jalan untuk menuju jantung bumi adalah Ratu Cacing ini." Wukong mengatakan, "Hai rumput reinkarnasi, apa maksud dari perkataanmu? Apakah kau ingin kita dimakan?" "Benar sekali," sahut rumput reinkarnasi. Wukong mengatakan, "Hai guru, jika kita dimakan oleh cacing ini, maka kita akan mati." Wukong juga mengatakan kepada gurunya agar gurunya jangan percaya pada perkataan dari rumput reinkarnasi. Tapi di sini, Guru Tang merasakan dari instingnya bahwa perkataan dari rumput reinkarnasi itu benar. Karena Guru Tang sudah mengatakan seperti itu, jadi Wukong pun menuruti apa yang dikatakan oleh Guru Tang. Wukong juga hendak untuk mengecilkan toya emasnya itu. Sebelum mengecilkannya, Wukong mengatakan kepada rumput reinkarnasi, apakah rumput reinkarnasi itu yakin? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbohong. Dan kekhawatiran Wukong pun kini telah hilang. Wukong langsung mengecilkan toya emasnya. Cacing raksasa itu mengatakan, "Hai, kalian semua tidak perlu khawatir. Aku akan membawa kalian ke jantung bumi." Prak! Mereka semua berhasil dimakan oleh cacing raksasa itu. Dan kita langsung gas aja ke chapter 76 ya, Mang. Di chapter 76 kali ini, Guru Tang dan rombongan telah dimakan oleh cacing besar padang pasir. Mereka semua tidak mengetahui kini mereka ada di mana. Mereka berada di dalam kegelapan. Jadi mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di sini rumput reinkarnasi mengatakan agar semuanya jangan takut dan jangan khawatir. Karena dirinya adalah rumput reinkarnasi yang agung. Rumput reinkarnasi pun langsung mengeluarkan sinar yang sangat terang. Rumput reinkarnasi juga mengatakan bahwa kita telah sampai di perut Ratu Cacing.
Mendengar perkataan dari rumput reinkarnasi, Wukong pun di sini mengetahui soal itu. Yang dirinya tanyakan, apa hubungannya dengan jantung bumi? Sawujing mengatakan, jadi apakah jantung bumi berada di sini? Rumput reinkarnasi mengatakan, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin letak jantung bumi berada di sini? Wukong mengatakan, guru, dari awal aku sudah bilang agar jangan percaya pada rumput reinkarnasi ini. Guru Tang pun di sini menanyakan dengan jelas pada rumput reinkarnasi, di manakah jantung bumi berada sebenarnya? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa tujuan kita adalah hutan labirin. Mendengar perkataan rumput reinkarnasi, mereka pun kebingungan. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa Ratu Cacinglah yang bisa membawa kita ke sana. Wukong mengatakan, apakah maksudmu kita akan dibawa ke tempat jantung bumi? Sawujing mengatakan, hai rumput reinkarnasi, bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa di bawah tanah jalan monster ada tempat yang bernama hutan labirin dan kita akan sampai di sana. Tapi untuk menuju ke sana banyak tumpukan batu antara jalan monster dan hutan labirin dan tidak ada yang bisa melewatinya. Hanya Ratu Cacinglah yang dapat melewati tumpukan batu itu untuk mencapai ke hutan labirin. Rumput reinkarnasi juga mengatakan para cacing itu hidup di jalur monster dan dia akan buang air besar di hutan labirin. Mendengar dari perkataan rumput reinkarnasi, mereka semua terkejut karena itu sangat menjijikan jika mereka harus keluar melalui usus. Rumput reinkarnasi juga mengatakan bahwa itu semua benar. Jika ratu buang air besar, kita akan dibawa ke hutan labirin. Jadi, kapan dia buang air besar? Tanya Wukong. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa Ratu Cacing buang air besar setiap 30 tahun sekali, jadi kita harus menunggunya. Dan Wukong pun di sini terpikirkan ide yang cemerlang. Wukong langsung mengeluarkan toya emasnya karena menurutnya dengan cara inilah Ratu Cacing itu akan merasakan mulas dan ingin buang air besar. Wukong pun langsung melompat dan mencoba untuk mengamuk di dalam perut cacing Alaska itu. Guru Tang sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wukong. Wukong pun langsung mengamuk di dalam perut cacing itu. Wukong juga mengatakan, hai ratu, kau harus BAB. Sawujing pun di sini tidak tinggal diam. Sawujing juga langsung membantu Wukong untuk membuat Ratu Cacing itu bisa BAB. Dengan tertawa, Wukong mengatakan bahwa dirinya telah berhasil membuat cacing merasakan BAB. Benar saja, di sini Ratu Cacing itu pun langsung merasakan mulas. Dan Wukong bersama rombongannya kini akan segera dikeluarkan dari dalam perut Ratu Cacing itu. Ratu Cacing pun langsung bersemangat BAB karena menurutnya sudah sangat mulas. Guru Tang dan rombongan sudah melihat ada cahaya dari luar yang berarti cacing itu telah membuka lubang BAB-nya hingga mereka pun berhasil keluar dari perut cacing itu. Sambil melompat keluar, Wukong mengatakan bahwa kita telah berhasil. Wukong juga mengatakan apakah ini satu-satunya cara agar sampai di sini? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa itu bukanlah cara yang kotor, tapi itu adalah cara yang alami. Melihat pemandangan hutan labirin, Guru Tang pun di sini terkejut karena ternyata masih ada tempat yang indah seperti ini. Kalian tahu Pulau Socotra nggak sih? Menurut Mimin pulaunya mirip banget sih sama Pulau Socotra. Itu loh pulau yang diisu-isukan adalah Pulau Dajjal. Hehehe. Kalau kalian nggak tahu Pulau Socotra, jadi kalian bisa searching aja di YouTube. Oke, next. Mereka pun langsung mandi membersihkan kotoran yang telah menempel di tubuhnya dari perut cacing besar Alaska itu. Di sini Wukong sungguh keheranan karena tidak disangka di dalam hutan labirin sangat terang. Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa ini adalah batu apung ringan yang dapat menerangi hutan labirin. Wukong pun mengatakan, jadi di manakah letak jantung bumi berada? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa dirinya hanya mengetahui tentang itu saja. Guru Tang di sini tidak mengerti dengan perkataan dari rumput reinkarnasi. Rumput reinkarnasi menjelaskan, aku hanya tahu jantung bumi berada di sini, tetapi tidak tahu tepatnya. Jadi kalian harus mencarinya sendiri saat mereka sedang tegang. Tiba-tiba saja di sini Sawujing mengatakan, biasanya musuh akan sering muncul di saat-saat seperti ini. Plak! Wukong pun langsung memukul kepala Sawujing dengan tongkatnya. Wukong juga mengatakan agar jangan bicara seperti itu karena itu sangat tidak baik. Tapi di sini rumput reinkarnasi membenarkan perkataan dari Sawujing karena menurutnya itu sangat masuk akal. Dan cerita pun akan dialihkan ke surga 34 dulu nih Mang, di mana Gautama berada di tempat itu.
Di sini Gautama telah menerima hantaman dari siapa ya? Mimin jadi lupa. Oh iya, Tianren. Serangan dari Tianren itu benar-benar membuat Gautama merasa sangat kesakitan, dan dari belakang pun Yiguan sudah bersiap untuk menyerang Gautama. Tapi di sini Gautama pun sudah bersiap dengan segel budanya hingga Gautama pun berhasil menangkis serangannya. Tianren mengatakan kepada Yiguan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang hebat. Yiguan mengatakan, tapi dibandingkan kita, kekuatan orang ini masih terlalu jauh. Dan Yiguan di sini langsung mengikat tangan Gautama dengan rambutnya. Yiguan juga langsung menendang Gautama, tapi di sini Gautama berhasil menghindari serangan dari Yiguan. Saat kaki yang satunya lagi ingin menghantam ke arah Gautama, tiba-tiba saja di sini Tianren menyelamatkan Gautama. Yiguan mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Tianren mengatakan, "Biarkan aku yang menanganinya. Kau tidak boleh membunuhnya." Tianren pun di sini langsung mengeluarkan jurusnya. Tianren juga mengatakan, "Biarkan aku membunuhnya dengan satu serangan." Saat serangan itu dilancarkan, tiba-tiba saja kaki Gautama pun ditarik dengan rambut Yiguan. Yiguan mengatakan, "Aku ingin membunuhnya, tapi kau selalu menganut ajaran Buddha dan menyelamatkannya." Yiguan pun akhirnya menyelamatkan Gautama. Yiguan mengatakan, "Apa yang dapat kamu lakukan?" Tianren mengatakan, "Apakah kau ingin melarikan diri lagi?" Dan Yiguan pun akhirnya masuk ke dalam cahaya itu. Dan Yiguan juga menarik Gautama ke dalam lingkaran cahayanya itu. Sedangkan Tianren di sini mencoba untuk meraih Gautama, tapi cahaya itu sudah terburu hilang. Hingga mereka pun ada di suatu tempat yang belum dijelaskan apa itu namanya. Dan di sini Gautama merasakan bahwa lukanya telah sembuh. Yiguan mengatakan, "Jika aku tidak menyelamatkanmu, maka kau pasti sudah mati." Dan Yiguan pun mengajak Gautama untuk mampir ke rumahnya untuk memulihkan diri. Gautama yang mendengarkan perkataan dari Yiguan pun merasa bingung karena Yiguan mempunyai rumah. Yiguan juga mengatakan pada anak dan istrinya bahwa hari ini kita telah kedatangan tamu. Mendengar perkataan dari Yiguan di sini, Gautama pun merasa kebingungan lagi karena Yiguan mengatakan bahwa dirinya memiliki istri dan anak-anak. Saat membuka pintu, Yiguan pun mengatakan, "Halo semuanya, ayo katakan halo untuk tamu kita ini." Dan betapa terkejutnya Gautama melihat itu. Tapi Sisingji season 6 chapter 75 dan 76 di sini pun bersambung. Penasaran banget gak sih? Pasti penasaran kan? Sebetulnya apa sih yang dilihat Gautama sampai mukanya sok begitu? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video Sisingji chapter ini. Mimin di sini pamit.